terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Sabar ya, mohon waktu. Kita juga sedang bekerja. Pemeriksaan sekitar 25 orang saksi. Baik itu dari pihak keluarga, dari orang-orang terdekat ya, dari RT, dari tetangga ya. Juga totalnya 25 orang. Melihat rekaman CCTV di 55 titik CCTV arah perjalanan dari wilayah Bandung ke Subang. Jadi dia sampai ke Subang, kemudian penyidik melihat kesesuaian antara keterangan saksi dengan CCTV. Kemudian penyidik juga melakukan analisa telekomunikasi ya, menggunakan analisa dari alat komunikasi atau HP yang dimiliki korban. Kompleks sekali gitu ya. Karena apa yang terutama adalah tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Ya, tidak ada saksi. Sehingga bagaimana Polri mengungkap daripada kasus ini dengan melakukan olah TKP, mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kejadian itu. Biarkan penyidik ini bekerja, ya. Karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidur yang bukan berasal dari penyidik, ini tentunya akan menjadi kendala kita sendiri, ya, tersendiri oleh penyidik. Hasil otopsi kemarin bisa kita menemukan juga apakah ada lebam ya di muka mayat dan sebagainya. Kemudian kematian korban ini diduga apakah ada perlawanan atau tidak. Kendala terbesarnya apa dan tidak ada kendala, cuma waktu saja. Kita perlu kehati-hatian. Mengapa demikian? Karena ini menyangkut masalah kemanusiaan, hak asasi manusia. Ketika kita salah menentukan tersangka, tentunya kan jadi masalah. Ya, kita tetap profesional, proporsional, cuma kita butuh waktu. Penetapan tersangka sejauh ini? Yang di Subang itu ya? Iya, betul. Mohon doa restunya, insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi. Dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya. Oke. Kesalahan dari terduga yang potensial pada kasus tersebut. Sekarang itu kita sudah memeriksa sekitar 121 saksi dan nanti akan ada lagi progres pemeriksaan saksi tambahan lagi nanti. Nah, kemudian sudah sekitar 216 alat bukti yang kita periksa. Nah, juga termasuk dalam 10 TKP yang ada tersebut. Nah, progres selanjutnya memang kita tetap melakukan pemeriksaan terkait dengan saksi-saksi tambahan yang mungkin bisa membantu untuk memberikan petunjuk atau informasi-informasi bagi pengungkapan kasus ini. Sedang selidikan terus ya. Tadi ini saya hari ini dapat hoax nih. Katanya Kapolda menggunakan BIN apa nggak ada. Ya, kita tetap langkah-langkah penyidikan kita laksanakan. Rekan-rekan perlu tahu, mengenai teman-teman sudah tahu. Dalam proses pidana, khususnya pembunuhan, kadang-kadang kasus tuh ada hitungan setengah jam dapat, hitungan hari dapat, gitu ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, polisi harus mengumpulkan barang bukti yang diperlukan dengan berbagai cara supaya bisa mengarah kepada tersangkanya. Itu kan artinya penyelidikan kan itu, ya. Insya Allah minta doanya Kang, ya. Kita udah tidak titik terang ya, mudah-mudahan dapat ya. Jadi nggak ada hoax ya, nggak ada tuh polisi pakai FBI, polisi Indonesia. Itu didapatkanlah seseorang bernama S ini untuk dilakukan pendalaman karena diperoleh petunjuk bahwa yang bersangkutan berada di TKP saat kejadian. Namun dengan kondisi ini kan kita masih melakukan pendalaman terkait dengan status maupun keterlibatan dari orang tersebut serta alibi keberadaannya. Kasus Subang. Kasus Subang. Saya dikejar di netizen kasus Subang yang tahun 2021. Kenapa? 18 Agustus. Kenapa katanya? Ya belum ditangkap pelakunya, belum ada. Padahal saya udah otopsi kedua. Dan saya udah jelaskan, sudah paparan, udah kasih clue-cluenya gitu kan. Tapi ya belum ada tersangka sampai sekarang. Belum ada tersangka? Iya. Oh itu? Kasus Subang ibu dan anak. Iya. Ini netizen nanti
diserang tuh saya tentang kasus Bang. Padahal bukan salah ibu dong. Kalau sebagai dunia di pekerjaan saya untuk menyajikan Nggak salah dong. data alat bukti udah selesai. Udah selesai Ya. kan? Tinggal ke polisi. Ya, ibu juga polisi. Tinggal. Tapi saya gemes gitu ya. Iya, maksudnya kenapa gitu kan? Benar. Padahal menurut saya itu bisa gitu. Harusnya bisa gitu. Kan nonton CSI. itu kita main DNA. Nah, saya ngomongin di sini aja ya. Iya, Biar didengar ya. Ambil DNA-nya, tinggal gitu. DNA-nya udah Mas. Udah. Lah udah dong kalau udah DNA-nya. Tapi nggak ada yang cocok. Oke? Oke. Kalau nggak ada yang cocok, kita cari dari DNA yang saya saksi itu. Oke. Ternyata dari saksi itu juga nggak ada yang cocok. Oke. Kita tariklah garis keturunan ibu. Ya kan? Iya. Itu siapa tahu ada yang cocok nggak? Ternyata belum dikerjakan. Terus saya bilang, saya punya jam kematian loh. Jam kematian nih. Jam kematian dia dibunuh. Memang jelas dia dibunuh kan? Karena saya kan otopsi, olah TKP situ. Jam segini sampai jam Bu Tuti meninggal mungkin jam ini enggak, ini bukan sesuai visum ya yang saya tulis, pokoknya saya ngomong jam kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6. Nah, saya bermain dong di jam J itu. Handphone siapa yang online? Ambillah DNA-nya. Kita di TKP itu udah ada 2 DNA yang kita duga pelaku yang asing. Udah nggak Mas Didi? Mohon maaf ya Pak Kabar Reskrim. Berarti lamban dong. Gue nggak ngomong. Gue yang ngomong. Gak apa-apa lah. Aku dipindah ke kamar mayat lagi.